Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang melimpah kepada kita bersama sehingga kita bisa belajar dari rumah sekaligus menyelesaikan tugas-tugas kita yang sudah diberikan di sekolah pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Anak-anak bapak semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan matematika kelas 6 halaman 56 sampai 57, bagian pertama nomor soal 1 sampai 10. Silakan diperhatikan baik-baik. Jika anak-anak bapak kurang paham, silakan dicatat penjelasannya, kemudian dicobakan kembali sehingga anak-anak bapak mampu menemukan dengan sendirinya penyelesaian soal matematika yang ada pada buku latihannya yang sudah diberikan. Nah, kita mulai saja, yaitu untuk soal nomor 1 A, B, C, dan D. Di sini soalnya, urutkanlah bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Jadi kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Kita mulai dari A terlebih dahulu. A, kita ambil A. Nah, yang A negatif 12, negatif 5, negatif 10, 0, 2, dan negatif 2. Diminta dari terbesar. Mana yang lebih besar negatif daripada positif? Ya, bagus. Yang lebih besar adalah positif. Maka cari nilai yang positif terlebih dahulu. Ya, bagus. 2. Berapa lagi? 0. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, baru kita mulai dari bilangan negatif lagi. Nah, dari mana kita tahunya bilangan negatif itu? Kita urutkan dari yang terkecilnya. Mana yang terkecilnya? Apakah negatif 2 ini terkecil daripada negatif 12? Tidak kan? Tapi kita sesuaikan menggunakan garis bilangan. Kita lanjutkan. Setelah itu negatif 2. Kemudian negatif 10. Kemudian ada ketinggalan 1. Nah, negatif 5. Kemudian negatif 12. Nah, selesai dari yang terbesar. 2, 0, negatif 2, negatif 5, negatif 10, negatif 12. Kalau dari yang terkecil, kita balik saja. Negatif 12, negatif 10, negatif 5, negatif 2, 0, dan 2. Nah, lanjutkan yang B. Nah, yang B tinggal kita mengurutkan sama dengan seperti ini. Kita cari yang positifnya dulu. Mana nih? 3, 7, 5. Berarti yang lebih besar 7 dulu. 7, 5, 3. Kemudian yang negatifnya negatif 8, 9, 10. Berarti mulai dari negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Sesuai dengan garis bilangan. Nah, lanjut. Kita cari juga yang C, yang positifnya. 0, 10, 13. Berarti 13 lebih awal. Nah, 13, 10, dan 0. Kemudian baru yang negatif. Negatif cuma 2. Berarti mulai dari 12. Negatif 12 dan negatif 15. Bagus. Yang D lagi. Kita cari yang positif. Yang mana yang positif? 7, 1, 12. Nah, berarti 12 paling besar ya. 12, 7, 1. Kemudian mana yang negatifnya? Negatif 1, negatif 7, negatif 11. Berarti mulai dari yang terkecil. Angkanya maksudnya. Bukan nilainya ya. Nanti salah pula anak-anak bapak mencarinya. Nah, ini jawaban untuk penyelesaian soal nomor 1. Nah, lanjut soal nomor 2. Nah, yang dimintanya di sini adalah apakah pernyataan si A ini benar, apakah si B ini salah, atau bagaimana? Nah, itu yang dimintanya. Kita lihat, negatif 10 kecil dari negatif 12. Kemarin kita ingat dalam garis bilangan, ini bisa kita ambil salah satu ya, kita pinjam ini garis bilangannya. Kita pindahkan ke sini. Nah, negatif 10 ini, negatif 12 berarti di sebelah sini. Mana semakin ke ujung, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Maka yang A ini adalah salah. Nah, harusnya negatif 10. Harusnya ya dalam kurung kita buat besar dari negatif 12. Nah, harusnya seperti itu. Seharusnya. B. Negatif 23 dengan negatif 10. Nah, ini sama negatif 23 pasti sampai ke ujung ini. Nah, berarti dia benar.
Lanjut. C. 10 dengan negatif 11. Ini semakin ke kanan semakin besar. Di sini tandanya kecil, berarti salah. Harusnya 10 besar dari negatif 11. Ini harusnya. D. 13 kecil dari negatif 13. Ini semakin ke kanan nilai semakin besar. Ini positif dengan negatif. Pasti jawabannya adalah benar. Nah, itu besar kan? Nah, itu jawaban untuk nomor 2. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3A. Penyelesaian. Nah, ini kita dimintanya untuk nyatakan operasi ini dalam garis bilangan ini dan tentukan hasilnya. Berarti diminta kita menentukan pernyataan dalam bentuk matematika. Ya, kita cari saja 0, negatif 1, negatif 2. Berarti dari sini, berarti negatif 2. Nah, tanda panahnya kemana? Ke kanan, berarti positif. Nah, positif berapa? Kita hitung. Kita pinjamlah garis seperti ini supaya kita memudahkan. Nah, kita buat seperti kemarin ya. Kita putar dulu garisnya. Nah, tuh. Nah, 1. Kita copy ini dulu. 2. 3. Sampai berapa kali dia kita jumlahkan tuh. 4. 5 sampai pada hanya terakhir ya. 6. Dapat ya, positif 6. Maka hasilnya adalah panah yang paling terakhir. Mana paling terakhir, paling di atas sekali? Ini dia nih. Ini. Jadi jawabannya adalah positif 4. Nah, ini nilainya. Lanjut. Untuk yang B. Kita kecilkan dulu gambarnya. Nah, untuk yang B. Sama kayak tadi. Nah, kita hitunglah. Nah, ini sangat mudah sekali karena dia positif nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 nih. Kalau ke kiri apa? Kurang. Nah, tulis kurang tuh. Cit. Nah, bagus. Lanjut kita hitung lagi. Kita pinjam lagi siapa ini. Nah, tanda yang di atas. Kita hitung. Berapa turunnya dari sini? Dari sini. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Berarti kurangnya 7. 5 kurang 7. Hasilnya berapa, Pak? Nah, hasilnya adalah tanda panah di atas, di ujungnya. Nah, ini ujungnya. Berarti nilainya negatif 2. Bagus. Sudah mulai mengerti anak Bapak. Kita lanjutkan soal C. Seperti tadi. Nah, berapa berarti? Tanda panahnya bagus, negatif 2. Ke kiri, Pak, berarti kurang. Berapa kurangnya? Kita pinjamlah si garis yang menghubungkan tadi. Ini dia. Akan ke sini. Nah, 1. 2, berarti kurang cuma 2. Nah, kurang 2. Berarti nilainya yang mana? Nah, ini nilainya nih, yang paling ujung sekali nih. Tanda panahnya yang terakhir. Bagus, nilainya adalah negatif 4. Bagus anak-anak Bapak. Lanjut soal nomor 4. Nah, ini bisa kita lakukan dengan pengelompokan nih. Cara pertama. Cara 1. Kita kelompokkan mana nilainya yang sama, Pak. Nah, kita keluarkan sebelah kanan nanti. Kita masukkan dulu negatif 10. Tandanya apa ini? Apa tandanya ini? Siapa yang masih ingat apa tandanya kalau kita menulis seperti ini? Apa tandanya? Kita turunkan lagi. Nah, kita hilangkan aja lah. Kita coba dulu. Tambah 4 kali negatif 5 kurang 4. Nah, selesaikan ini. Negatif 10 tambah 4. Apa jawabannya? Ya, bagus. Negatif 6
kali negatif 5 kurang negatif 4. Berarti negatif jawaban ini. Dalam kurung negatif. Negatif berapa? Ya, 9. Nah, kalau dalam situasi seperti ini bagaimana? Ada 2 buah operasi hitung yang kita temukan. Nah, gimana kira-kira? Ya, kita hilangkan tanda negatifnya. Karena negatif kali negatif. Tinggal lagi 6 kali 9. Sama dengan berapa? Ya, 54. Bagus. 54. Kita lanjutkan. Ternyata tidak bisa kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan, nanti dia akan berbeda hasilnya. Kita gunakanlah cara seperti ini. Nah, kita lanjutkan nomor 5. Berapakah hasil dari negatif 6 tambah dalam kurung 6 bagi 2 kurang kurung lagi karena ada tanda negatif kali 3. Kita lanjutkan, kita selesaikan dulu yang dalam tanda kurung. Yang tidak kita selesaikan, kita turunkan lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Tambah 6 bagi 2, ya 3. Kurang negatif 3 kali 3, ya negatif 9. Kita tulis lagi 9. Buatlah sama dengan ya, biar bagus. Nah, baru kita selesaikan 6 tambah 3. Nah, sudah hilang negatif dengan negatif jadi positif. 9. Nah, negatif 6 tambah 3. Ya, bagus. Negatif 3. Tambah 9. Negatif 3 tambah 9. Ya, bagus. Jawabannya 6. Karena kita ambil 3 dari 9 ini untuk membayar 3 yang ada pada sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, 6 jawabannya. Lanjut. Kita selesaikan nomor 6 untuk soal A. A dulu. Negatif 12 tambah 17 kali 8 tambah 12. Nah, siapa yang masih ingat? Mana yang akan kita kerjakan dulu? Ini ada perkalian dan tanda kurung. Ya, yang di dalam tanda kurung yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, negatif 12 tambah 17. Ini ada sedikit negatifnya, sini positifnya lebih besar. Berarti bisa kita kurangkan 17 kurang 12 langsung, atau kita ambil 12 dari sini untuk menghilangkan yang negatif 12 ini. Tinggal lagi 5 ya. 5 kali 8 tambah 12. Mana akan kita kerjakan dulu? Perkalian. Nih, 5 kali 8 ya 40 tambah 12 sama dengan ya 52. Ini jawabannya. B. 24 kali negatif 12 bagi 4 kurang dalam kurung negatif 10. Nah, mana akan kita kerjakan dulu? Ada kali, ada bagi, ada kurang. Nah, kita dulu kan sebelah kiri dulu. Perkalian. Kita kalikan ini dulu. 24 kali negatif 12. Nah, berapa jawabannya? Ya, negatif 288 bagi 4. Nah, ini ada nih. Negatif dengan negatif bisa jadi positif. Nah, positif 10. Kemudian kita bagi 28 bagi 4. Berapa 28 bagi 4? 7. Karena ada negatif, tulis negatif. Nah, tinggal 8 bagi 4 lagi. 8 bagi 4, 2. 72.
tambah 10. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah sama dengan negatif 62. Nah, kita ambil tutupi yang negatif 10 di sini dengan 10 yang positif, maka tinggal lagi yang negatifnya 62. C. 120 bagi dalam kurung negatif 10 kali 8 tambah dalam kurung negatif 20. Nah, mana akan kita kerjakan dulu? Ya, pembagian kita kerjakan dulu. Bisa kita coret 0, kita coret 0 ini. Nah, tinggal 12 bagi 1, negatif 1. Tinggal dia negatif 12. Kali 8. Ini ada tambah, ada kurang. Berarti jadi kurang 20. Kenapa kurang? Karena positif dengan negatif, jadi dia negatif. Kalau negatif dengan negatif, jadi dia positif. Perkalian kita dahulukan. Nih, 8 kali 2, 6. Sisip 1, 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. Berarti karena ada negatif, negatif 96. Kurang 20. Nah, negatif, nah ini negatif. Jawabannya adalah pasti negatif. Karena dia semuanya negatif. Berarti negatif 116. Nah, ini jawaban untuk nomor 6. Nomor 7. Suhu mula-mula itu negatif 5, tulis negatif 5. Setelah penghangat ruangan, suhunya dinaikkan menjadi 20 katanya. Dari negatif 5 menjadi 20 derajat. Nah, berapa kenaikan suhu ruangan tersebut? Nah, berarti dari negatif 5 ini bisa kita hitung menjadi 20. Berapa jaraknya dari negatif 5 ke 20? Bisa kita tulis seperti ini, negatif 5, negatif 4, atau kita buat dengan garis bilangan juga bisa. Nah, atau kita cari menggunakan pernyataan matematika. Gimana cara menghitungnya? Kita hitung saja. Nah, kita dibalik. Nah, kita balik ya. Dibalik saja cara mencarinya. 20 kemudian kurang 5 sama dengan 25. Berarti kenaikan suhunya mencapai 25 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Atau kalau anak-anak Bapak ingin membuat pada garis bilangan juga bisa seperti itu. Kita urutkan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Baru dari 1 sampai 20. Dari 1 sampai 20 aja udah 20 nilainya. Berarti kita hitunglah lagi dari negatif 5 ke 4, 1, negatif 4 ke negatif 3, 1, negatif 3 ke negatif 2, 1, negatif 3 ke negatif 2 tadi sudah 1, negatif 2 ke negatif 1, 1, negatif 1 ke 0, 1, jadi 5. Maka jawabannya adalah 25 kali kenaikannya. Seperti itu. Kemudian ini lagi. Ditanya perbedaan. Suhu di Khatulistiwa 28 derajat. Suhu di kutub 12 derajat di bawah 0. Berarti kalau di bawah 0 apa kuncinya kemarin? Ya, negatif 12. Nah, dia tanya berapa perbedaan suhu kedua-duanya. Ini bisa juga kita balik kayak tadi. Nah, dibalik saja. Kita mau cari 28 kurang, kita hitung 12 sama dengan 28 ditambah 12 sama dengan 40. Berarti perbedaan suhu di daerah Khatulistiwa dengan suhu di kutub utara adalah 40 derajat Celcius. Nah, seperti itu kita tulis. Ini perbedaannya. Pak kan?
Atau kita hitung juga boleh. Dari negatif 12 ke 0 berapa? Nah, 12. Dari 0, dari 1 ke dari 0 atau dari 1 lah kita hitung. Dari 1 ke 28 ya. Dari 0 juga boleh kita hitung. Karena kita lanjutkan dari 12 tadi. Dari 0 ke 28, 28 kali. Bisa kita jumlahkan saja. 28 tambah 12. Dapat dia 40. Nah, seperti itu. Lanjut. Nomor 9. Puncak Gunung Merbabu. Tingginya nih puncaknya katanya. Puncak Gunung Merbabu 250 meter. Dangkalan pahalunnya 502 meter di bawah puncak Merbabu. Jadi tanya berapakah ketinggian? Ketinggian dangkalan pahalun. Yang ditanyanya. Gimana cara kita mencarinya? Yang tanya ketinggian dangkalannya seperti ini, puncak Merbabu itu setinggi ini katanya. Berarti bisa kita kurangkan. Kita kurangkan 525 meter kurang 250 meter sama dengan 275 meter. Nah, seperti itu. Terakhir, nomor 10. Diketahui suatu gedung berlantai 12,3. Ini salah ini ya soalnya ini. Di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Mungkin saja ini berlantai 12 mungkin. Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lift. Berlantai 12, ini koma berarti ya. Diketahui gedung berlantai 12, 3 gedung di bawah permukaan tanah. Ini karena tidak dipisah nih komanya sedikit. Agak ragu kita. Gedung berlantai 12, 3 gedung di bawah tanah. Berarti negatif nih kan, yang 3 buah gedung ini. Nah, Udin di lantai terbawah. Berarti posisinya berarti di negatif 3. Karena 3 gedung di bawah lantai berarti lantai 3, lantai 2, lantai 1. Berarti dia di lantai 3. Naik katanya. Kalau naik berarti ditambah. Naik 7. Naik 7. Di lantai berapakah di atas permukaan tanah? Ini gampang ini. Negatif 3 tambah 7. Kita ambil 3 di sini untuk menutup si 3 negatif ini. Ya, jawabannya 4. Nah, itu adalah penjelasan matematika bagian pertama soal nomor 1 sampai nomor 10. Semoga anak-anak Bapak dapat memahaminya dengan baik dan bisa bermanfaat juga bagi anak murid Bapak dan Ibu dimanapun berada. Kita akan lanjutkan bagian soal kedua nantinya di nomor soal 11 sampai 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.